Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi penghasil uang ya. Namanya Walmart Indonesia ya, ini nih ya. Namanya Walmart Indonesia atau Walmart ya. Walmart Indonesia, teman-teman. Hai, aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Oke, aplikasi ini banyak di request ketika saya membahas aplikasi Solmitra gitu kan, Gostar, Toko 99 Dropship, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang memiliki modus modus pesanan ya, seperti e-commerce ya. Padahal itu cuma pesanan fiktif ya, sama kayak Alimama, Kompas dulu ya, tahun-tahun lalu itu. Nah, jadi di video kali ini saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, khususnya yang orang awam ya, supaya tidak terjerumus di investasi bodong, money game, skema Ponzi yang modusnya mengatasnamakan e-commerce. Oke, namanya Walmart Indonesia ya. Nah, di sini menggunakan nomor asal-asalan saja bisa masuk teman-teman ya. Biasanya si komplotan penipu itu kalau di modus seperti ini ya, itu selalu via medsos. Misal pasang iklan di Facebook atau tiba-tiba nawarin pekerjaan yang gak jelas ya, yang seperti memudahkan gitu ya, untuk kita kerja paruh waktu dibayar ratusan sampai jutaan rupiah gitu maksudnya ya. Nah, biasanya nge-inbox gitu ya, nge-DM via Facebook, biasanya seperti itu teman-teman, menawarkan penghasilan atau pekerjaan paruh waktu biasanya. Sama lah seperti Solmitra, Gostar, kalau dulunya ada Alimama ya. Tapi kita disuruh deposit dengan VIP tertentu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan aplikasinya. Oke, ini halaman depannya, berandanya seperti ini. Oke, nah seperti ini, Walmart Indonesia Bisnis Online. Ini bisnis online tipu-tipu ya, money game, skema Ponzi, investasi bodong. Kita lihat di sini ada paket-paketnya. Oke lah, kalau enggak ini, kalau dilebarin layarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas ya. Oke, saya tampilkan seperti ini sajalah ya. Nah, di sini mitranya mengatasnamakan bekerja sama bersama Shopee, Lazada, Bukalapak, Amazon, Tokopedia ya, seperti biasa. Nah, di sini ada level-level VIP, VIP 0, VIP 1. VIP 0 itu minimal 15.000 ya. Komisinya 1%. Terus kita kembali lagi ke VIP 1 di sini. VIP 1 minimal berapa nih? Komisinya 2%, minimal 30.000 disuruh deposit untuk VIP 1. Biasanya sih minimal VIP 1 kalian disuruh untuk deposit. Nah, jadi ini sama teman-teman seperti aplikasi
yang kemarin lah ya, jangan yang sudah bertahun-tahun seperti Alimama, Kompas, TIP. Yang kemarin saja, tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu, ada Ghostar, Solmitra, ada eBay palsu yang mengatasnamakan eBay. Ya ini sama, modusnya sama teman-teman. Nah ini 3%, 5%. Ini modusnya pesanan fiktif teman-teman. Inilah yang mereka sebut kerja paruh waktu. Nggak perlu keluar rumah, cukup di rumah saja. Tapi kalian disuruh deposit dengan level VIP tertentu dan dijanjikan penghasilan yang tinggi. Oke. Nah ini 150.000 untuk VIP 2, komisi 3% dari pesanan fiktif. Jadi ini sering menipu orang awam yang gimana ya, maksudnya sering menipu orang awam yang kebetulan nyari kerjaan sampingan, atau bukan kerjaan, atau penghasilan tambahan lah gitu. Biasanya korban-korbannya itu kebanyakan gitu ya, ibu rumah tangga yang suka main Facebook, yang niatnya gitu ingin mencoba jualan online, misal baju atau produk-produk e-commerce ya, jualan online, tapi mereka malah terjerumus atau terjebak di aplikasi yang modusnya pesanan fiktif dan seringkali mengatasnamakan e-commerce seperti Shopee, eBay, Lazada, Tokopedia dan lain-lain gitu. Nah di sini teman-teman ada mitra agen ya, kerjasama agen. Kita lihat di sini kerjasama agen. Gak tahu ini aplikasi udah lama atau belum ya, karena ya ada yang request aja, karena sekarang ini aplikasi yang modusnya pesanan fiktif seperti ini agak bersembunyi teman-teman. Mereka lebih door to door sekarang. Kalau dulu sih gampang nyarinya ya, begitu ketemu saya bahas, bongkar, aman gitu kan, orang awam gak kena tipu. Nah sekarang mereka itu door to door. Contoh tadi saya katakan aplikasi seperti ini langsung DM orang-orang di Facebook. Mereka tahu mana orang awam, mana yang bukan gitu ya, pastinya mereka tahu. Dan rata-rata sih ibu rumah tangga, laki-laki juga banyak yang kena tipu gitu. Intinya orang awam semua yang kena tipu rata-rata gitu ya, meskipun ada sih pemain ponzi teman-teman ya. Nah untuk teman-teman saya selalu ingatkan, di balik korban-korban aplikasi seperti itu ada orang atau sekelompok orang yang menjadi penikmat serta menjadi pemeliharanya, yaitu siapa? Pemain ponzi teman-teman ya, penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi. Hati-hati dengan orang atau kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah di sini teman-teman ya, metode agent, agen platform. Nah di sini sudah jelas ya. Di sini ada komisi hadiah pengguna tingkat pertama menjadi 15%, oke 15% di sini. Terus di sini dan hadiah tingkat kedua 10%, serta hadiah tingkat ketiga 5%. Nah, ini teman-teman yang diincar para pemain ponzi. Kalaupun ada orang yang ngajak kalian, padahal itu menjerumuskan, mereka yang mengincar ini teman-teman ya. Saya ilustrasikan sajalah seperti biasa supaya teman-teman paham. Nah, di sini katakanlah ini si A ya. Ini si A ngundang si level 1. Oke. Si level 1 ngundang si level 2. Si level 2 ngundang si level 3. Nah, skemanya seperti ini. Ini skema ponzi 3 kedalaman, teman-teman. Oke. Katakanlah si A ini orang yang pertama kali ngajak kalian ya. Orang yang pertama kali ngajak kalian disuruh deposit, misal katakanlah kalian deposit 1 juta. Nah si A ini akan dapat 15% dari 1 juta kalian ya. Gak ngapa-ngapain tuh si A. Orang yang ngajak kalian di pertama kali tuh gak ngapa-ngapain, cuma nyuruh kalian deposit, dia dapat komisi dari
Katakanlah 1 juta kalian deposit, dia dapat 15% dari 1 juta kalian. Nah lalu kalian itu mengundang si level 2, tingkat 2 ya. Maksud tingkat 2 itu tingkat 2 siapa? Tingkat 2 si A ini gitu. Nah katakanlah si level 2 juga deposit 1 juta. Nah si A ini masih dapat 10% dari si nomor 2 tingkat 2. Lalu si tingkat 2 mengundang lagi si tingkat 3. Nah si tingkat 3 ini deposit lagi, katakanlah 1 juta lagi. Si A ini akan tetap dapat berapa persen nih? 5% teman-teman ya. 5% dari tingkat 3. Jadi siapa yang diuntungkan? Ya si A, orang yang pertama kali ngundang kalian. Biasanya dia itu pemain ponzi, penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi. Mereka tahu aplikasinya tipu-tipu, mereka tahu aplikasinya ponzi, tapi mereka mengincar komisi ini. Nah, komisi yang didapat dari hasil deposit bawahan-bawahannya, gitu. Terus saya kasih tips nih di sini biar, wah udah kepanjangan nih videonya ya. Saya kasih tips nih untuk teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus atau menjadi korban lah gitu ya di aplikasi Walmart Indonesia Bisnis Online ini dengan website amazonok.com ya, Amazon OOC gitu. Websitenya nggak banget lagi. Nah di sini tipsnya pertama ya. Pertama, simpan bukti ya, bukti chat. Kalau kalian diajak melalui media sosial, simpan bukti chattingannya orang yang ngajak kalian. Tapi kalau kalian diajak oleh orang atau tetangga, oleh siapa yang offline gitu ya, bukan di medsos ya, tentunya kalian harus tahu siapa orang yang ngundang kalian, namanya siapa, alamatnya di mana, rumahnya di mana, harus tahu itu. Kedua tipsnya, simpan bukti chattingan. Simpan data diri ya. Simpan data diri orang yang ngajak kalian pertama kali. Namanya siapa, nomor HP-nya berapa, rumahnya di mana, alamatnya di mana, simpan ya. Ketiga, simpan bukti transaksi kalian. Oke. Bukti transaksi kalian di aplikasi Walmart ini gitu ya. Kalian deposit berapa kali, simpan semua buktinya gitu. Terus yang keempat, kalau kalian kena tipu ya, disuruh disuruh top up terus, deposit terus, ketika mau melakukan penarikan intinya ada masalah lah gitu. Kalau kalian paham, sadar sudah kena tipu, laporkan ya. Siapa yang dilaporkan? Orang yang pertama kali ngundang kalian, ngajak kalian main di aplikasi ini. Laporkan ya, minta pertanggungjawaban ke orang yang ngajak kalian pertama kali. Otomatis dia leader atau pemain ponzi yang mengincar komisi dari setiap kalian deposit. Kenapa akan jadi lebih mudah di sini? Buktinya ada, bukti promosi orang yang ngajak kalian itu ada. Terus yang kedua, datanya ada gitu ya, karena sudah kalian simpan data pribadinya, bukan pribadi, data dirinya, namanya, alamatnya siapalah gitu, ada. Terus yang ketiga, bukti transaksi kalian ada, kalian deposit berapa kali ya, berapa kali deposit, berapa kali melakukan penarikan yang kecil-kecil ya, mentoknya di mana, kalian nggak susah penarikan, kalian kena tipu berapa, simpan buktinya. Keempat, laporkan. Oke, kenapa? Karena teman-teman ya, leader atau offline investasi bodong, skema ponzi itu berpotensi menjadi tersangka. Kalian bisa penjarakan orang yang ngajak kalian itu ya. Biasanya pertama kali minta pertanggungjawaban gitu ya. Misal kalian rugi berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, minta pertanggungjawaban ke orang yang pertama ngajak kalian, karena dia menikmati uang kalian juga. Kalau nggak mau
bertanggung jawab, ya laporkan ke polisi, bisa dipidana itu teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf agak gimana gitu ya suaranya, saya lagi kurang sehat teman-teman ya, banyak aktivitas jadi saya kurang sehat. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan informasinya kurang begitu lugas, tegas gitu ya. Intinya gitulah. Intinya aplikasi Walmart Indonesia ini sama seperti eBay palsu, Solmitra, Gostar yang misinya melakukan pesanan fiktif dan menawarkan pekerjaan paruh waktu, padahal ini investasi bodong, money game, skema ponzi. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman supaya tidak ada lagi korban investasi bodong, money game, skema ponzi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.